Oke, di video kali ini saya akan melanjutkan materi proses stokastik terkait teori antrian. Ya, jadi ya di teori antrian ini kita akan belajar bagaimana sebenarnya teori antrian itu sendiri gitu ya. Mungkin untuk penjelasannya gitu ya. Ya intinya teori antrian itu adalah ya orang-orang ataupun barang yang menunggu gitu untuk dilayani gitu. Jadi segala hal yang dia menunggu untuk dilayani itu dia dikatakan sebagai antrian gitu ya. Nah, untuk karakteristik dari sistem antrian itu ada tiga. Yang pertama tentunya adalah kedatangan. Kemudian yang kedua ya untuk kedatangan ini ya tentunya adalah input ataupun masukan dari sebuah sistem antrian tadi. Gitu. Kemudian adalah karakteristik antrian. Nah, jadi karakteristik antrian ini juga dia ada beberapa tipe gitu ya. Ada yang dia menerapkan per come per share. Ya, sebentar. Ya, jadi yang pertama datang dia yang pertama dilayani atau yang pertama masuk dia yang pertama keluar gitu loh ya istilahnya. Ya, kemudian ada yang terakhir datang justru dia pertama kali dilayani ya atau last in first out gitu ya. Atau dia bisa menerapkan juga melayani secara random gitu ya. Dan yang terakhir itu adalah shortest operation time. Jadi dia melihat mana nih yang paling sedikit nih waktunya untuk dilayani, dia yang pertama dilayani. Nah, dan yang terakhir itu adalah karakteristik pelayanan. Ya, itu berkaitan dengan distribusi dari waktu pelayanannya itu sendiri. Gitu ya. Nanti ini dibaca lebih jelas gitu ya untuk materinya. Nah, untuk struktur antrian itu dia ada empat. Yang pertama single channel single phase, ya. Jadi hanya ada satu jalur untuk memasuki sistem pelayanan. Contohnya itu ya ketika kita beli tiket bioskop yang dilayani oleh satu loket atau kemudian ketika seorang pelayanan toko dan lain-lain itu banyak lah ya. Intinya di sini kita hanya ada satu jalur dan satu gimana ya? Cuman ada satu jalur gini. Ya, cuman ada satu saja gitu. Satu jalur dan cuman ada satu channelnya gitu atau tempat pelayanannya. Nah, kemudian yang kedua single channel multiphase. Jadi di sini itu sebenarnya cuma ada satu gitu, tapi dia ada beberapa tahapan gitu. Contohnya misal seperti ini. Nah, jadi ini di tahapan pertama, tahapan kedua, tahapan ketiga, baru nanti dia selesai. Gitu. Jadi kayak kalau ini tadi kan dia cuma satu udah selesai gitu. Cuma ada satu. Sedangkan di multiphase ini dia itu cuma ada satu memang sistemnya itu. Cuman kayak dia ada tahapan-tahapannya gitu. Contohnya itu kayak sistem pencucian mobil otomatis. Kalau pencucian mobil otomatis kan dia kayak pertama dia disiram dulu di sini, setelah itu baru disabunin terus dibilas lagi gitu. Contohnya gitu, simpelnya. Nah, lalu ini multi channel single phase ini artinya eh dia cuma satu begini, tapi dia punya lebih dari satu tempat pelayanan gitu. Kalau yang tadi ini kan dia cuma ada satu bener-bener kayak udah gitu. Nah di sini dia itu punya dua tapi dia cuma satu tahapan jadi langsung selesai. Jadi kayak ini misalnya A, yang ini B gitu. Nah, jadi kita terserah mau milih yang mana gitu. Contohnya ya kayak di teller bank. Kalau di teller bank kan biasanya ada tuh ada teller satu, teller dua gitu. Tapi kan kalau kita ke bank itu kan misal kita ke teller gitu. Ya udah setelah itu langsung kita udah pulang gitu-gitu selesai gitu. Tapi kita punya banyak opsi nih. Kita mau ke teller A atau ke teller B sesuai dengan apa ya kebutuhan kita kayak gitu. Nah, kemudian multi channel multi phase. Nah, kalau ini sebenarnya berarti kita punya banyak nih. Misalnya ada lebih dari satu gitu ya dan dia juga punya tahapan masing-masing gitu. Nah, mungkin berbeda-beda. Jadi ya bergantung dari eh, keperluan kita seperti apa gitu. Nah, jadi memang di sini pun itu dia dikatakan bahwa dia itu terlalu kompleks untuk dianalisis sebagai teori antrian gitu. Jadi ini jarang dipakai. Biasanya kita akan menggunakan yang ini dan juga yang pertama tadi ya single channel single phase dan multi channel single phase. Nah, untuk model antrian, nah ini juga perlu dipahami model antrian itu ada empat. Yang pertama MM1 gitu ya, artinya ini dia cuma satu tunggal jalurnya tunggal gitu ya. Jadi kayak yang tadi.
Begitu dia masuk, sudah selesai gitu. Kemudian yang ada namanya multi channel. Ini ada banyak. Jadi ya kayak gini, misalnya ada dua gitu ya. Tapi dia cuman satu gitu. Artinya kayak tempat pelayanannya itu lebih dari satu loh, gitu. Nah, kemudian itu nanti bisa ya dibaca sendiri lah lengkapnya gitu. Nah, kemudian ini constant service, jadi waktu pelayanannya konstan ya ini biasanya ya kayak apa ya? Ya kalau misalnya di mesin gitu ya. Kalau kita ibarat kata kita misalnya mencetak sesuatu gitu ya. Kan biasanya untuk mencetak sesuatu itu kan waktunya itu sama gitu. Jadi ya itulah konsepnya lebih kurang seperti itu. Gitu. Tapi ini jangan juga dipakai gitu ya. Nanti fokus kita itu sebenarnya di model MM1 dan MMS. Nah dan yang terakhir itu adalah model D yaitu limited population atau populasi terbatas gitu ya. Ini juga sebenarnya jarang dipakai gitu ya. Nanti untuk penjelasan lengkapnya bisa dibaca saja. Nah, kita langsung saja masuk ke model MM1. Jadi intinya di model MM1 tadi kan apa? Dia single channel dan single phase gitu, cuma ada satu saja. Nah, ini sistemnya seperti ini. Jadi kayak ini kita masuk gitu ya. Masuk, dilayani, keluar gitu. Ya, jadi seperti itu konsepnya. Nah, jadi untuk model ini ada beberapa perhitungan. Yang pertama tingkat intensitas atau tingkat kegunaan yaitu disimbolkan dengan rho itu sama dengan lambda per mu. Kemudian untuk peluang terdapat 0 orang dalam sistem itu sama dengan 1 dikurang rho. Kemudian rata-rata ini nanti bisa dibaca ya rata-rata itu adalah ini rata-rata yang diharapkan jumlah rata-rata yang diharapkan dalam sistem itu LS. Kemudian yang diharapkan menunggu itu LQ. Ya nanti ini rumusnya bisa dibaca saja. Kemudian waktu yang diharapkan itu adalah WS, sedangkan waktu yang diharapkan untuk menunggu itu WQ gitu ya. Dimana si lambda dan mu-nya tadi adalah tingkat rata-rata kedatangan dan tingkat pelayanan. Nah, kita lihat nih contohnya. Ya, toko kue Jablay itu mengoperasikan kasir dengan seorang pekerja dengan nama Dewi. Jadi dia cuma ada satu kasir. Ya, ada satu kasir di sini. Nah, rata-rata tingkat kedatangan itu mengikuti proses poisson ya atau distribusi poisson dengan rata-ratanya adalah 12. Rata-rata tingkat kedatangan itu adalah ini lambda ya. Lambda dan dia dapat melayani. Berarti ini adalah mu-nya. Nah, catatannya ya, si mu itu pasti harus selalu lebih besar daripada lambda. Ya, ini agar dia efektif. Efektif. Kenapa begitu? Ya, perhatikan aja di rumusnya. Sini kan ada apa nih? Mu dikurang lambda. Jadi kalau misalnya si lambdanya lebih gede kan otomatis ini nanti negatif hasilnya. Dan ya dia tidak boleh sama dengan ini ya, tidak boleh sama dengan ya. Jadi lambda itu tidak sama dengan mu. Kalau misalnya ini nanti dia tidak terdefinisi jadinya fungsinya. Nah, jika diasumsikan dia modelnya MM1 ya karena cuma ada satu kasir gitu ya. Kita diminta menghitung tingkat kegunaan, kemudian rata-rata jumlah pelanggannya, kemudian pelanggan yang menunggu, lalu sio. Jadi ini intinya adalah row. Ini adalah dalam sistem itu adalah LS, kalau antrian dia adalah LQ, kemudian waktu yang diharapkan menunggu dalam sistem ini adalah WS, dan yang ini adalah WQ tentunya. WQ ya. Nah, tadi karena diketahuin ya, si lambda-nya adalah 12 dan mu-nya adalah 20, otomatis rho-nya tadi kan rumusnya adalah lambda per mu ya, tinggal 12 per 20 sama dengan 0,6. Jadi tingkat kegunaannya adalah 60%. Ya, berarti ya tidak terlalu efektif ya. Nah, untuk LS-nya tadi adalah rumusnya rho dibagi 1 kurang rho, yaitu adalah 2 pelanggan. Jadi dalam satuan waktu dia jumlah pelanggan yang diharapkan oleh sistemnya itu adalah 2 pelanggan. Pelanggannya. Jadi maksudnya kayak si kasir ini berharap bahwasanya ada 2 orang yang menunggu untuk bukan menunggu dan lain, tapi 2 orang dalam sistem pelayanan itu. Jadi kayak ya dia akan melayani 2 orang. Sedangkan si LQ-nya atau banyaknya orang yang diharapkan menunggu dalam antrian itu adalah rumusnya ini tadi ya lambda kuadrat. Nanti ini rumusnya ditulis saja gitu ya.
lambda kuadrat per mu dikali mu min lambda gitu ya, atau hasilnya 0,9 yang mendekati satu pelanggan. Artinya banyaknya orang yang diharapkan mengantri itu adalah satu orang gitu. Jadi tidak terlalu lama menunggunya gitu. Kemudian WS-nya atau waktu untuk pelayanannya yang diharapkan oleh pelanggan itu adalah satu dikurangin mu dikurang lambda, yaitu adalah 0,125 jam tadi karena dalam 1 jam, atau sekitar 7,5 menit. Jadi ya setiap pelanggan itu berharap bahwasanya dia hanya akan dilayani selama 7,5 menit, tidak lebih. Kemudian yang WQ-nya atau waktu bahwasannya pelanggan itu menunggu dalam antrian itu adalah lambda dibagi mu dikali mu dikurang lambda ya, atau sekitar 4,5 menit. Jadi ya diharapkan bahwasanya pelanggan itu menunggu dalam antrian itu selama cuma 4,5 menit gitu ya, nggak sampai 55 menit gitu. Ya, jadi perhitungannya sebenarnya sederhana, jadi tidak sulit. Jadi cukup diingat saja rumus-rumusnya, ini ditulis dalam cheat sheet-nya ya. Biasanya ini masuk ke dalam uh, soal UAS. Nah, kita lanjut model MMS. Yang ini tadi ya, multiple channel single phase. Jadi dia punya lebih dari satu channel pelayanan begitu. Nah, jadi untuk rumusnya ya bisa dibaca sendiri di sini. Rho-nya itu atau tingkat kegunaannya adalah lambda per M dikali mu. Sebenarnya tinggal kita kalikan dengan M. M di sini, M itu adalah banyak channelnya gitu ya. Channel itu adalah yang ini, 1, 2, sampai ke N. M lah ya, kita anggap M saja. Ya, jadi M, banyaknya sistemnya itu. Nah, ini rumus peluang terdapat nolnya itu seperti ini. Rumusnya ya bisa dibaca sendiri lah ya. Nah, ini rata-ratanya. Ini rumus-rumusnya bisa dibaca lah ya. Keterangannya sama, si lambda itu tingkat kedatangan, mu itu tingkat pelayanan. Gitu ya. Nah, jadi nanti ini ditulis saja rumusnya, ini penting. Ya, biasanya di UAS itu masuk dua ini gitu ya. Nah, kita coba lihat contoh duanya. Nah, berdasarkan contoh satu, jika toko kue Jablas menambahkan satu kasir lagi, jadi sekarang ada dua kasir, gitu ya, dengan rata-rata tingkat kedatangannya itu masih sama, berarti tadi apa? Lambda-nya adalah 12 dan mu-nya adalah 10. Nah, tentukan ya masih sama pertanyaannya. Yang pertama ini pastinya rho, kemudian yang kedua itu LS, ini LQ, WS, dan WQ ya. Nah, diketahui di sini M-nya adalah 2. Ini adalah 2. Oke, sebentar. Ini ada tadi nggak rumusnya rho? Oh iya, ini ada ya. M-nya adalah 2 karena ada apa? Ada 2 kasir ya. Nah, kita akan cari dulu rho 0 ya. Rho 0 itu tadi rumusnya seperti ini. Jadi 1 per M faktorial lambda per mu pangkat M, kemudian mu per mu dikurang lambda, ditambah sigma dari K sama dengan 0 sampai M min 1, 1 per K faktorial lambda per mu pangkat K gitu ya. Berarti kalau kita jabarkan ini ke rumus masukan, karena M-nya 2 berarti kan 1 per 2 faktorial. Lambda per mu berarti 12 per 20, pangkat M-nya 2, kemudian M dikali mu berarti 2 dikali 20 dibagi 2 dikali 20 dikurangin 12 ya lambdanya. Terus ditambah sama ini. Ketika K-nya 0 berarti apa? 1 per 0 faktorial 1 dikali lambda per mu pangkat 0. Tentunya 1. Jadinya 1 di sini. Ini untuk K sama dengan 0. Lalu yang ini berarti untuk K-nya sama dengan 1. Karena dia bilang sampai M-1, tentunya ini dari 0 sampai 1 ya. Karena M-nya ada 2. Berarti 1 per 1 faktorial lambda per mu pangkat 1 ya, sama dengan lambda per mu. Nah, jadi kalau dihitung ini nilainya adalah 0,54 gitu ya. Nah, sekarang kita akan gunakan informasi itu untuk menghitung nilai masing-masingnya tadi. Ingat tadi rho-nya itu adalah apa? Lambda per mu sama dengan 30%. Ya, 12 per 40 ya. Nah, lalu untuk LS-nya tadi rumusnya seperti ini, tinggal kita masukkan saja. MU-nya tentunya tadi 40, kemudian lambda per mu pangkat 2 itu 0,36. Ya, tadi ingat ya, lambda per mu-nya adalah 12 per 20 sama dengan 0,6. Nah, dikuadratin jadi 0,36. Kemudian M-1 faktorial berarti adalah 2 ya.
2 kurang satu itu 1 faktorial, kemudian M mu tadi 40 dikurangin 12 itu adalah 28. Ini adalah 2 kurang 1 faktorial dikali 2 dikali 20 min 12 pangkat 2 min 1 ya. Itu adalah 28. Kemudian row nolnya tadi kita masukkan, ini nilainya yang kita dapat sebelumnya. Lalu ditambah lambda per mu-nya adalah 0, ini ya, atau 0,88 ya mendekati 1. Jadi artinya ada satu pelanggan ya yang diharapkan oleh sistemnya. Kemudian untuk LQ rumusnya adalah LS dikurang lambda mu berarti 1 dikurang 0,6 yaitu 0,4 ya, atau yang mendekati 0 ya. Karena di bawah 0,5 berarti artinya adalah 0 pelanggan. Jadi harapannya adalah eh, tidak ada pelanggan yang menunggu gitu. Ya, 0 pelanggan, LQ-nya artinya tidak ada pelanggan yang menunggu. Sedangkan untuk WS itu adalah LS per lambda ya, kita kali 60 dia biar dalam satuan menit ya, tadi LS-nya LS-nya tadi adalah berapa? 1 ya. 1 per lambdanya 12 dikali 60 berarti 5 menit. Jadi waktu yang diharapkan eh, untuk dilayani itu selama 5 menit gitu. Sedangkan untuk WQ-nya adalah 0. Kenapa ya? Karena tidak ada pelanggan yang menunggu, artinya waktu menunggunya itu 0 menit gitu ya. Jadi seperti itu saja sebenarnya untuk materi dari teori antrian. Jadi dipahami saja, diingat saja rumusnya, ditulis ya dengan lengkap, dipahami baik-baik gitu ya. Eh, untuk kasusnya biasanya ini masuk ke dalam ujian. Oke, itu saja untuk materi teori antrian. Nanti silahkan dibaca, pahami, dan dipelajari. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, silahkan. Oke, saya akhiri. Terima kasih dan selamat pagi.